Udah jadi ini ya. Oke, kita langsung aja lah ke pembahasannya di sini. Ini kalian mau dibahas codingan yang udah jadi kah atau mau ngoding apa? Ngoding ulang? Mending ulang. Aja ya. Kelihatan kan layarnya? Kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama nih, aku bakalan kasih contoh codingan sama penjelasan dari materi untuk yang pertama nih kelas, ada objek, atribut, metode, sama konstruktor. Jadi ada 5. Oh bentar, ini langsung semuanya nih berarti. Terserah aja Tapi yang sederhana coba, yang dari sederhana dulu. Nah, berarti materinya kan ada 10 nih, 5 laginya tuh ada asesor, mutator, inheritance, encapsulation, sama polymorphism. Oke, jadi untuk kelas ya langsung ke kita nih bakalan bikin dulu, Pak. kita bikin project nih ya, bikin project. Tahu aja kan bikin project kayak gimana kan? Ya. Ini bisa kita kasih nama materi 01. Udah ada belum sih? Oke, nggak ada. Nah, kalau misalnya kita bikin project yang tadi kan manual tuh, enggak, tadi otomatis tuh pas kita bikin project nih. Nah, ininya kan kena checklist nih, kena checklist, maka kita bakalan otomatis bikin package juga, package-nya dibikinin gitu. Jadi kayak gini tampilannya. Nah, ini dihapus aja untuk komentarnya, bisa aja dihapus. Oh. Nah, kalau yang ada public static void main, itu tandanya ini program buat running. Buat running, kalau yang ada public static void main. Jadi ini yang materi 01 nih, aku nih pengennya ini aja sih. Ini dihapus ya. Bolehlah ini aja pakai kelas. Nah, ini dijadiin kelas. Kalau kelas itu struktur dasar dari pemrograman berbasis objek. Nah, itu tuh rancangan dari objek. Atau gambaran umumnya tuh, kalau kelas itu gambaran umum dari objek. Kalian padahal udah diajarin sih kalau yang ini. Kan analoginya kelas tuh kayak wadah gitu kan. Iya, nggak ada apa-apa lah, diulang-ulang. Kayak loyang. Nah, di kelas ini, di kelas kita bakalan bikin atribut. Kalau atribut itu adalah ciri-ciri dari objek. Nah, kita bikin dulu ininya deh. Bikin buat program running. Program running. Ya, kalau Bapak tuh ngasih namanya mobil beraksi sih. Ya sih, biar gampang ya. Aku ganti deh. Ya, program beraksi. Ini hapus. Materi 01 bikin berapa kelas. Namanya mobil. Ini yang sederhana aja lah yang aku kasih ini. Nah, terus sederhana dulu supaya bisa dipahami lah. Oke, yang keduanya mobil beraksi. Ini mobil beraksi buat proses kita running sama bikin objek baru. PSVM syaratnya ya. Tab. Nah, nanti di sini bakalan muncul simbol play. Sini. Nah, ada simbol play. Nah, ini bisa kita running. Nah, yang ini kita jadiin kelas. Bisa gini aja. Nah, di kelas ini kita bisa bikin yang namanya atribut. Misalnya kayak gini. Terus di mobil beraksi, kita bisa langsung bikin kayak gini, bikin objek barunya, mobil sebagai wadahnya, terus mobil ku
sebagai objek barunya. Nah, terus di sini sintaksnya new untuk pembuatan objek baru, terus mobilku buka kurung dan tutup kurung seperti ini, langsung titik koma kayak gini. Nah, ini kita udah bikin objek baru namanya mobilku. Nah, jadi di sini syaratnya kita hubungkan mobilku, ininya M-nya kecil, mobilku yang atributnya nama sama dengan apa isinya. Nah, ini kita bisa isi apa aja lah, bebas. Kalau yang di video aku atau di tugas aku yang sebelumnya namanya Pajero sih. Nah, Pajero kayak gini. Nah, ini udah kita hubungin, bisa kita panggil. Panggilnya pakai ini short, bisa tab. Itu sintaks yang lebih simpelnya dari sistem out_line. Nah, jadi ini bisa dijelaskan, ini mobilku. Nah, di sini hubungin objek yang beratribut nama dengan output, kita hubungin pakai tanda plus. Mobilku titik nama kayak gini. Nah, jadi kalau kayak gini kita udah jadi nih programnya. Tapi ini hanya menyangkut pautkan tentang kelas, objek, sama atribut. Kelas itu ada, objek itu bentuk nyata dari wadahnya. Nah, kalau atribut itu ciri-ciri dari objek. Kayak gini. Ini udah selesai nih, kita coba running ya. Bisa F6 sih, pencet F6. Nah, oke. Kelihatan nggak sih ini? Nah, Ya, kelihatan. Nah, muncul kan outputnya kayak gini. Kalau misalnya mau bikin objek baru lagi, nah, copy ganti jadi mobilmu. Tapi di sini harus bikin lagi, kita hubungkan lagi objek barunya sama atribut yang mau kita maksud. Terus sistem out_line lainnya juga punya masing-masing gitu. Nah, running. Mobilku ganti mobilmu, ininya bisa BMW. Nah, jadi kayak gini untuk yang penggunaan 3 materi. Di sini ada juga metode sama konstruktor. Itu tuh biar mudahin kita, biar nggak nulis baris kode yang sama kayak gini. Ini kita punya satu atribut, 2 objek baru. Ngodingnya 13 baris. Enggak. Berapa? Ini kenapa ada inilah. Nah, ngodingnya segini. Yang simple lah. Nah, jadi di sini ada tentang metode. Aku sambil lihat materinya. Kalau metode itu blok program terpisah atau yang di luar program utama ya, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Tujuannya itu memecah program kompleks menjadi beberapa bagian kecil sehingga bisa digunakan berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Jadi ini kan baris kode yang sama nih sebenarnya nih. Kayak gini nih. Baris kode yang sama ini kita pakai 2 objek sama 1 atribut. Kalau kita lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi, misalnya objeknya ada 5, terus atributnya ada 5 juga, baris kode kita bakalan banyak gitu. Bakalan kayak pusing sendiri nanti. Walaupun tinggal kopas-kopas. Jadi untuk di metode konstruktor ini kita nggak usah pakai yang namanya ini. Baris kode ini kita hapus aja kayak gini. Karena nanti kita pakai metode konstruktor. Nah, konstruktor. Kita coba bikin di sini. Nah, kan di sini
sini nih kalau konstruktor harus pakai parameter lah yang nantinya dihubungin sama masing-masing atribut yang dimilikin, yang dipunya gitu. Saya kita kasih parameternya string sama kayak gini. Di sini kita hubungin nama. Nah kayak gini, jadi kita di saat pembuatan objek baru kan di sini ada tanda kurung nih. Nah ini nih tempat parameter di metode konstruktor. Kalau metode konstruktor tuh itu metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Biasanya untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Jadi di sini data kita nanti yang diisi sesuai sama parameter. Kalau misalnya nih atributnya kita tambah, ini produksi ini nggak akan error sih, bisa aja kita pakai teknik overloading. Cuma nanti aja deh, overloading terlalu berat, nah. Bisa di materi yang lain. Jadi ini string tahun. Kalau kalian mau lebih bisa dimengerti lagi, ini bisa dimasukkan nama kayak gini. Tahun kayak gini. Jadi di sini produksi ini ya. Jadi di parameter ini di objek barunya kita masukin lagi tadi apa ya, namanya apa? Tukar deh, BMW. Kita kasih koma terus tahun berapa? Tahun 2015. Kayak gini. Bentar, error. Error. Nah, ada ya. Mobil. Apa nih? Rasanya nggak gini aku. Mobil. Coba. Halo. Nah, berarti nggak pakai public void. Oh, oke. Terus BMW ganti Lambo, 2017. Nah, kayak gini, tapi di sini ya di metode ini jelasin deh. Ini menggunakan metode konstruktor. Nah, di sini kita kasih output, kayak outputnya gimana, di dalam kan di luar ya? Output enggak. Kalau misalnya outputnya di dalam ini nanti bisa nggak mau. Berarti emang di dalam kali ya. Mobilku enggak, mobil aja plus nama. Kita bisa tambahin lagi plus kalau mau pakai spasi kayak gini atau jelasin tahun ya. Semoga nggak error lah. Coba running mobil. Oke, di sini kita kasih penjelasan. Nah, objeknya aku jadi kasih ku terus lambonya mau ganti ini F6. Jadi ini lebih simpel ya. Mobilku BMW tahun produksinya 2015. Jadi di saat pembuatan objek barunya kita kayak gini aja. Mau kita bikin berapa banyak objek baru aja, nggak akan terlalu banyak
baris kode kita. Jadi cukup segini aja nih untuk pembahasan tentang apa tadi? Kelas, objek, atribut, metode sama konstruktor, kayak gini aja pembahasannya. Aduh, selanjutnya nih selanjutnya ke ini asesor sama mutator ya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung boleh aja ditanyain. Oke, selanjutnya nih ke pembahasan dari ini ya, asesor sama mutator. Nah, jadi ini udah selesai, kita close aja ya. Nah, close. Terus kita bikin lagi di sini set package-nya package materi ya materi 02. Kayak ini. Di dalamnya bikin package satu Java class ya. Kalau misalnya bikin package berarti enggak bikin Java aja. Java class di sini namanya class utama kayak gini. Kita udah bikin kelas utama ya. Hapus. Terus berapa? Nah, terus kita bikin lagi kelas yang namanya subclass-nya. Subclass. Ini karena aku bikin contoh yang sederhana aja ya. Nanti mungkin aku bakalan kasih tunjuk buat codingan yang kompleksnya. Sama aku kasih penjelasan juga. Jadi cukup kita mau bikin dua aja kayak gini, terus bikin lagi sebagai proses runningnya. Running. Nah, jadi yang menjadi topik utama kali ini adalah polymorphism. Jadi yang dibahas sekarang ada polymorphism, ada inheritance, ada asesor sama mutator, ada 4 materi yang bakalan aku bahas di sini. Sekian dulu. Nah, untuk polymorphism itu objek bisa memiliki banyak bentuk, bisa dari kelas utama atau superkelas. Namun value-nya bisa dipanggil menggunakan kelas turunannya. Kayak kita tadi bikin objek baru. Di saat bikin objek baru, coba lihat ya. Nah, kita bikin objek baru ini kan kelas utama. Nah, dipanggilnya pakai kelas utama juga. Tapi kalau di polymorphism, kita panggilnya bisa pakai subkelasnya atau kelas turunannya. Nah, jadi sebuah kelas dapat bertingkah laku atau memiliki sifat turunannya. Turunan ini adalah materi dari inheritance ya. Inheritance merupakan suatu proses menurunkan atau mewariskan sifatnya berupa atribut atau metode dari kelas utama ke kelas lainnya. Nah, untuk pewarisannya tuh ada keyword yang namanya extend kelas utama. Jadi ini keywordnya untuk inheritance, untuk menurunkan atau mewariskan ya. Kalau misalnya kita nggak pakai ini menjadi bukan turunan dari kelas utama. Kayak gini. Menurunkannya untuk inheritance. Nah, kalau untuk asesor sama mutator, asesor itu konsep metode dari getter. Kalau getter itu cuman bisa mengembalikan nilai dari variabel yang punya hak akses private. Asesor kuncinya itu getter, get sebagai keywordnya. Di saat pembuatan pembuatan metode pakai get. Nah, kalau mutator itu konsepnya setter.
di mana ada sebuah metode yang memiliki akses untuk merubah nilai variabel yang memiliki hak akses private. Jadi asesor sama mutator itu, kalau atribut kita private, kita bisa ubah sama bisa tampilkan. Di sini aku kasih perbedaan deh. Misalnya ya, public nih, public atributnya string, public kayak gini. Terus di sini private, string private kayak gini. Nah jadi ini beda nih kayak gini. Nah kalau kita panggil di sini, kita bikin objek baru. Contoh ya, kita contoh pakai yang kelas utama sama kelas utama dulu. Kelas utama, objek barunya misalnya namanya data 1 dengan new kelas utama. Kurung tutup kurung kayak gini. Nah, kalau objek barunya kayak gini, kalau atributnya public, kita bisa gunain kayak yang sebelumnya, kayak yang penggunaan kelas, objek sama atribut yang 3 komponen itu aja. Jadi kayak gini caranya. String public sama dengan kita isi ini menggunakan public. Koma ya kayak gini. Terus out sistem out print line. Kita bisa tulis saja data 1 titik string public. Nah kalau yang public nih kayak gini, kita start running. Nah ini yang tadi nih runningnya masih yang tadi. Nah ini menggunakan public. Nah ini menggunakan public. Kalau misalnya kita mau coba nih pakai yang private ya, data 1 string private. Kemudian ini menggunakan private, bakalan error. Nah, string private karena nggak bisa ya kita akses begitu aja kalau yang private ya. Jadi makanya di sini diperlukannya metode asesor sama mutator. Asesor, kita ada cara yang simpelnya nih, aku kasih tahu yang simpelnya. Kita klik kanan, insert kode. Terus di sini ada getter and setter nih. Kita klik. Nah, yang di checklist yang ada simbol gembok. Simbol gemboknya string private. Kita generate. Nah, maka akan muncul nih tampilan codingan dari getter, asesor, setter, mutator. Kalau mau dibuktiin ya, dibuktiin kita kalau misalnya getter tuh menampilkan aja, bisa di sini kita kasih. Aduh bentar. Aduh aku takutnya ini beralih ke yang kompleks. Public kasih data ini error. Nah, ini data kita pakai yang get. Langsung kita kasih this. Ini adalah atribut private sama dengan isinya ini menggunakan private. Nah, terus atasnya ya, sesuaikan sama yang atributnya ini menggunakan public. Nah, yang bakalan kita coba di sini adalah yang private-nya. Nah, jadi di sini di get kita kasih juga this string private. Nah, coba kita panggil di sini.
Nah, kita panggil di sini data 1 get private kayak gini. Nah, kalau kita pakai metode dari getter, kita bisa bungkus. Bentar. WA aku kebuka. Kita bisa bungkus ininya. Jadi kayak gini, string private, kita kasih string, tipe datanya, pembungkusnya misalnya namanya char, sama dengan data 1.get. Jadi di saat kita mengeluarkan output kayak gini, di sini kita bisa tulis aja char. Nah kayak gini aja. Jadi pas kita run, nul, wah, kenapa nih nul? Bentar, apa nulnya? String private, ini menggunakan, coba kalau misalnya ini publiknya aku quit aja. Coba, masih nol, bentar. Ini aku sepertinya pandai. Kalau ini nggak bisa. Ya 10 menit lagi zoomnya. Ini nggak bisa. Kalau saya pakai public, nggak bisa. Juga harus pakai void. Kayaknya ada yang lupa deh. Apa ya yang lupa? Char, get string private. Bentar ini. Nol, nilainya nol. Sedangkan di sini ada string private ini menggunakan A. Oh, coba-coba. Kalau misalnya ini, hapus dulu. Muncul nggak? Masih nggak. Kayaknya aku lupa deh. Lupa sesuatu, cuman apa ya? Bentar. String, get string private. Di sini, get string private data. Ini, dan kalau mentok kayak gini, kayaknya mending lihat program yang udah pernah aku coba. Karena ya, di latihan, enggak. Sensor metode. Coba deh lihat nyontek. Ini getter. Coba lihat yang ininya. Public data di string. Public nih kayak gini juga sebenarnya. Cuman kenapa tadi ada errornya? String. Kayaknya aku kalau misalnya nggak konsen, kalau kalian nggak, bisa jadi benerin. Ini public di data, public data. Public data. Gini, harusnya gini bisa. Cuman kenapa error ya? Tadi itu ada di codingan yang sepertinya tuh plus char. Ini getter plus char. Berpengaruh. Oh, enggak. Kalau ini kayak menjelaskan aja. Ini getter plus char. Kalau misalnya aku kasih kayak gitu, tetap nol sih. Coba ya. Ini get. Oh, error. Bentar, ini tadi aku hapus sih. Data ya? Data. Kayaknya aku enggak. Tapi apa? Bentar. Data. Ini. Ini getter nol. Tetap ada nolnya. Kenapa ya? Padahal sama public void data. Oh, ini kelas doang, astaga. Coba ya. Bismillah. Enam. Masih, astaga, woi. Gila. Padahal sama. Cuman apa yang beda gitu. String char, ini aku bungkus. String. Tipenya string char, data 1.
Coba. Apa karena kelas utama? Ah, iya. Seharusnya ini aku pakai data. Oke, paham. Tahu udah aku masalahnya. Nggak usah lihat itu lagi. Jadi di objek barunya ini yang pakai yang ini kan, pakai yang public. Ini pakai yang public. Makanya kita error. Nah, coba kalau misalnya gini. Data. Data 2. Tadi aku mau nyontohin aja sebenarnya yang public. Nah, kalau kayak gini. Data subclass. Coba. Error lagi. Apa lagi nih? Oh, itu bukannya tidak mengembalikan apa-apa ya? Iya sih, makanya kalau misalnya nggak pakai public, error. Ah iya, error. Public. Coba lihat lagi deh. Public data, padahal ini doang. Private public getter. Ini ada data, kelas data. Bentar. Kelas utama. Public data. Mewariskan. Kalau saya pakai teknik polimorfisme, coba kelas utama. Ininya kelas kelas kayak gini. Coba di sini ininya kita dipindah aja, pindah ya. Kenapa ini? Mulai konslet aku ya. Coba bikin yang sama di sini. Buat string 1. Kayak gini, terus coba kasih jembatan. Error. Aneh banget. Kemarin aku ada error kayak gini. Sini nggak ada juga. Public data. Ini kelas mutator. String. Ini adalah string private. Ini private. Padahal kayak gini aja bisa. Cuman kenapa di saat aku mau membuat di sini malah nggak bisa, harus pakai void. Coba. Ini kelasnya hapus lagi. Ini kita lihat invalid method return type required. Coba. Oh, aneh. Pertama. Ternyata emang akunya aja yang lagi konslet ya. Maaf ya. Ternyata mau sampai kapanpun, ya mau habis. Nah, kalau aku bikin kelas data, tapi di dalam kelas utama, bukan di Java kelas yang lain, itu bakalan terjadi kayak tadi. Harus kita pakai void, di mana void itu tidak mengembalikan apapun. Makanya saat aku panggil tadi di sini nilainya 0. Sekarang kalau misalnya kita coba, ini hapus aja lah yang ini. Nah ini, coba deh kita panggil. Bismillah lah. Nah ini getter, ini menggunakan private. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Ini zoom-nya mau habis ya, kita sambung aja. Langsung lah, sambung. Tadi tuh aku error.
karena mungkin emang akunya nggak fokus juga ya. Nah, tadi aku bikin suatu kelas. Jadi ini sebenarnya nggak apa-apa kita pakai public. Nah, bikin suatu kelas data, tapi di dalam kelas utama. Nah, itu tuh error. Aku error. Makanya tadi pas kita pakai void ya, itu nggak ngembaliin nilai apa-apa dari si string private-nya 0 nilainya. Karena dia nggak ada di dalam kelas utama. Sedangkan di sini kan tadi pakai kelas utama, data 1, kelas utama. Terus di sini yang pakai public, nah di sini yang pakai private. Oke, jadi ini aku kasih tahu kalau ini adalah getter atau accessor. Bentar, maksudnya gimana? Besar. Nah, accessor atau read only. Jadi cuma bisa dibaca. Kita kalau mau ngerubah ini, kalau ngerubah accessor, harus di kelas utamanya. Di sini kita ubah misalnya. Ini aja hapus, kita hapus. Nah, saat di running di sini, nah maka keubah kayak gini. Oh iya. Oke, terus. Oke, jadi ini Lanjut. untuk contoh yang getter. Ini aku bikin yang sederhananya, tapi ya nggak terlalu sederhana juga sih. Ini adalah setter. Atau mutator. Atau read only. Jadi di sini kita bisa tulis untuk setter ya, kita tulisnya kayak gini. Public void set string private. Nah, untuk setter ini kita memerlukan parameter yang nantinya akan dihubungkan sama atribut string private. Jadi yang punya hak akses private, kita hubungkan atribut itu sama yang ada di parameter set string private. Jadi ini untuk metode dari mutator. Nah, coba kita hubungkan ya, sesuaikan string, misalnya nilai kayak gini. Ya, kita tulis string private dengan nilai. Jadi ini string private adalah nilai dari parameter nilai maksudnya. Berbelit-belit. Nah, jadi di sini kita bisa tulis kayak gini, data 1 set string private kurung. Nah, di sini bentar. Ada yang error. Kenapa error? Jangan panik, ini karena harus dimasukin parameter ya. Nah, error kan. Nah, jadi di sini kita bisa tulis ini setter. Tapi ini kan nggak error nih. Cuman di saat kita run shift F6, ini nggak akan memunculkan apapun di output. Jadi set ini hanya bisa menulis saja. Jadi atau merubah nilai. Kan di sini nilainya kan kita parameter doang nih 0. Nilainya 0. Nah, terus di sini kita kasih nilai kayak gini untuk setter ya. Nah, kalau misalnya mau mencek gitu ya, kita bisa pakai void display. Metode void display buat menampilkan aja. Jadi di display ini nggak usah pakai ini, kita tulis pakai set. Misalnya mau menampilkan apa nih? Tampilin doang ya. Sehingga nanti ini yang setter ini bisa kita lihat di output. Coba. Jadi data 1 sama dengan display. Kita coba run. Nah, maka muncul nih yang tadi dimaksud dari setter atau mutator.
nilainya muncul di sini. Ini setter. Itu buat melihat aja kalau ini adalah menulis saja atau merubah saja, tidak menampilkan. Kalau kita hilangin lagi displaynya, maka nggak ada lagi ini setternya. Nah, jadi itu penjelasan mengenai getter sama setter, yaitu getter, ingat ya, getter itu asesor, setter itu mutator. Untuk codingan metodenya di sini seperti ini, dan untuk di cara simpelnya bisa diklik kanan, insert kode, nah ada getter and setter, terus nanti dipilih yang ada simbol gemboknya, karena di sini kan udah ada nih get string private sama set string private, makanya di sini nggak ada. Oke, jadi ini terus untuk yang teknik dari polymorphism sama inherit, ini inherit kan. Nah, polymorphism itu kita bisa pakai kelas utama. Kita contohkan dulu deh ya. Sub kelas yang inheritnya data 2 sama dengan new sub kelas kurang dan tutup kurung seperti ini. Jadi ini kita bisa gunain lagi pakai yang di ini pakai yang getter and setter. Jadi kita coba gabungkan antara getter dan setter nih. Caranya kayak gini. Ini adalah gabungan dari asesor dan mutator atau getter dan setter. Kayak gini. Kita udah punya atribut objek baru dengan nama data 2. Data 2 set string private buka kurung tutup kurung, kita masukin parameternya, misalnya ini adalah gabungan. Nah, di sini kita panggil, kita bungkus juga ya seperti yang di atas, kita pakai string char. Ini dibungkus nih biar lebih mudah lah di saat kita mengetikkan sistem out-print lainnya. Nah, kita bungkus satu aja, char 1. Adalah data 2 titik get string private. Kayak gini. Jadi di saat sistem out-print line kita bisa tulis saja char 1. Nah, ini adalah gabungan dari asesor mutator. Coba kita run. Nah, muncul kan ini adalah gabungan. Sedangkan di subclass-nya kita kan nggak ada nulis coding apa-apa nih. Karena kita pakai inheritance atau extend nih, keywordnya extend dari kelas utama. Nah, jadi ini yang sederhananya aja lah. Ini yang sederhananya. Kalau yang mau kompleks nanti deh. Nah, ini terus kalau kita pakai teknik dari operating, bisa aja tulis kayak gini. Kita di sini bisa bikin display kah? Ya, bisa pakai display. Nah, di sini bikin kita kepanjangan ya, iya kepanjangan. Terus kita pakai di sini dari si bit string subclass. Kita bisa juga nih kita isi nih dari si string subclass nih kayak gini, kayak yang di public class utama. Jadi kita tulis public class kelas lagi apa nih, subclass this string subclass sama dengan outputnya
ini berada di dalam subclass. Kayak gini. Sekarang kita coba di sini pakai kelas utama untuk pengawalan membuat objek baru, data 3. Nah, di sinilah polimorfismnya. Bentar, ini U-nya besar. U-nya besar. Nah, di sini kita bisa pakai kelas turunannya. Jadi, kelas utama, data 3, new subclass. Nah, kita bisa pakai ini untuk di polymorphism. Coba kita running di sini. Bukan running, kita bikin ininya, bikin pengeluarannya ya. Data 3 sama dengan display. Apa yang akan keluar? Apakah yang ini private, atau yang ini berada di dalam subclass? Untuk menjelaskannya coba pakai apa ya? Display kelas utama, display private. Oke deh, nanti kelihatan juga. Coba running deh, semoga nggak error. Ini kasih enter dulu, bisa sih kasih enter. Enter nih garis miring N ya untuk enter. Shift F. Nah, ini berada di dalam subclass. Sedangkan di sini kan kita pakai yang kelas utama. Nah, di sini kita menggunakan kelas turunannya. Jadi untuk polymorphism ini kayak objeknya itu bisa punya banyak bentuk. Punya banyak bentuk. Di sini kita pakai inherit, jangan lupa ya kalau inherit itu adalah turunan. Dan untuk keywordnya seperti ini. Nah, itu tadi adalah teknik dari overriding. Ini penjelasanku untuk materi di polymorphism yang menyangkut pautkan dengan inheritance, sama ada asesor dan mutator. Oke, jadi ada 4 materi yang dibahas. So, yang ini menggunakan publik tuh masuk ke asesor ke mutator. Itu sebagai perbandingan untuk asesor dan mutator, di mana asesor tuh kan sama mutator tuh harus private nih. Nah, cara untuk yang private tuh seperti ini. Kita pakai get sama set. Nah, kayak gini untuk yang pakai asesor sama mutator. Nah, kalau yang public kita bisa ubah nilainya langsung di sini. Kalau yang private, kita memerlukan setter untuk mengubah apa yang akan ditampilkan. Kayak gitu. Oh iya. Buktinya di sini kan ya. Yang belum? Iya, buktinya di sini yang getter. Kita nggak bisa ngubah yang ini. Ini getter, ini private. Harus diubah di kelas utama. Gitu. Oke. Ini sudah selesai. Ini kan ada polymorphism, inheritance, sama asesor mutator yang materi 02. Yang terakhir Sekarang kita kasih materi 03. Yang di dalamnya kita beri Java class dengan nama mahasiswa. Oke. Nah, lalu mahasiswa ini akan saya jadikan kelasnya, kelas utama. Nah, lalu di sini saya membutuhkan program running-nya. Program running. Atau biasanya lebih simpelnya main. Tulisannya main. PSVM agar memunculkan simbol play atau running ya untuk eksekusi. Nah, jadi untuk encapsulation sendiri itu merupakan suatu proses membungkus sebuah atribut yang bersifat atribut itu atau variabel ya atribut itu ke dalam suatu metode.
Nah, jadi pada encapsulation, variabelnya akan disembunyikan dari kelas dan package lain karena private dan hanya dapat diakses dan dirubah value-nya melalui suatu metode. Jadi suatu metodenya di sini yang saya maksud dan yang akan saya jelaskan itu menggunakan metode asesor dan mutator. Karena kedua metode itu kan memiliki syarat yang mengharuskan menggunakan atribut yang memiliki hak akses private. Oke. Langsungnya jadi di sini saya bikin satu aja dulu, private string name seperti ini. Nah, lalu di sini bisa kita pakai cara yang mudah ya, karena kalau ada yang mudah kenapa harus yang sulit gitu. Nah, jadi get setter. Alhamdulillah. Nah, get and setter name. Nah, Senyum. terus kita pencet generate. Pencet itu kalau nggak salah, kalau kalian nggak tahu ya, pencet itu tekan ya. Bahasa Sunda ke bawah ya. Nah, generate. Disedikin pencet. Oh iya, oke. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk encapsulation. Nah, di sini kita bisa bikin objek baru mahasiswa MHS HS 1 new mahasiswa buka kurung dan tutup kurung. Kita bisa kayak gini aja, kita bisa pakai teknik set name. Misalnya name-nya saya ambil dari Muhammad Dodi Maulana. Oke, lalu kita panggil. Jangan lupa dibungkus dulu ya biar lebih simpel gitu. String MHS S1 titik get name. Lalu kita bisa outputkan seperti ini. Tampilannya kita bisa, nah, coba kita run. Nah, ini kan encapsulation-nya yang belum menunjukkan enkripsinya gitu atau validasi ya. Karena kan encapsulation itu kayak bersifat melindungi. Jadi di sini bisa kita tambahkan sebuah peraturan if this name titik consent itu artinya mengandung ya Muhammad M Ridani Hadi Riza. Kayak gini kan? Oh enggak ya, salah ya? Ya sama aja. Rudi kayak juga. Nah, bentar. Nah, di sini kita pakai lagi kurung seperti ini, kita tuliskan outputnya. Misal kita mengeluarkan Ridani Hadipiza. Ini kepanjangan kayak kita pakai D2N. Makanya ya Kita pakai D2N, misalnya di sini kita perjelas. Kalau misalnya kita mengetikkan D2N di sini, kita akan tampilkan nama ini dikenali. Nah, terus karena if ya, tentunya pasti ada else-nya. Kita keluarkan nama tidak dikenali. Oke, seperti ini. Jadi sekarang kita coba running lagi apakah yang akan terjadi. Nah, nama tidak dikenali karena Muhammad Dodi Maulana. Jadi untuk encapsulation ini melindungi sehingga di sini kita harus mengetikkan D2N agar nama dikenali. Sekarang coba kita tulis D2N. Nah, nama ini dikenali D2N. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita memasukkan objek baru dengan menyeting value-nya itu 0 atau 0 ya, nggak ada apa-apa kayak gini. Nah, nama tidak dikenali. Itu tidak salah. Namun ada cara untuk meminimalisir hal ini terjadi dengan cara, karena ini berupa get ya,
menampilkan itu kan get. Jadi kalau misalnya kita menampilkan hal yang kosong, bisa kita perjelas lagi di sini dengan menggunakan this name. Ini harus ada di atas daripada if. Jadi nama kita perjelas dulu dengan yang dihubungkan sama parameternya ya. Jadi gitu, SMB kayak gini. Kita keluarkan output store. Kalau di sini kan kayak gini samanya. Close. Terus nama ini tidak terdaftar. Nama ini tidak terdaftar, bukan. Nama ini kosong. Syarat masukkan nama. Sekarang kita coba lagi. Kalau misalnya kosong, apakah nama tidak dikenali lagi? Mungkin iya, nama tidak dikenali, tapi ada penjelasannya lagi. Ya Allah. Nah, coba kita run. Nah, nama ini kosong, harap masukkan nama tidak dikenali. Nah, jadi untuk encapsulation ini seperti ini ya. Sebelum kamu menunjukkan itu yang kompleks, tunjukkan dulu yang mana tadi metode asesor. Oh iya kan? Tadi. Oke. Nah, Jadi diulang ya. Sekarang codingannya kan udah jadi nih, udah jadi codingannya. Jadi kita bahas lagi yang sebelumnya. Kita mulai dari materi 01. Dan mobil beraksi. Oke, jadi di sini saya punya kelas mobil dan atribut string nama. Ini merupakan atribut ya. Atribut itu kan ciri-ciri dari objek ya. Kelas adalah wadah, atribut adalah ciri-ciri objek. Terus di sini ada objek baru yang merupakan bentuk nyata daripada si kelas ini. Nah, di sini saya menggunakan metode konstruktor. Ini metodenya ya. Nah, ini adalah wadahnya yang dimasukkan parameter sehingga atributnya dihubungkan dengan parameter. Nah, jadi di saat pembuatan objek baru di sini sesuaikan dengan parameternya karena parameternya itu sudah terhubung dengan atribut yang berada di mobil ini, yang berada di kelas mobil. Jadi ini adalah kelas, ini adalah atribut, ini adalah objeknya, dan untuk yang ini adalah metode dari konstruktor. Oke, itu penjelasannya. Apakah ada yang bingung? Masih bingung? Ada nggak yang bingung masih? Tidak ada. Tahu yang lain. Oke, berarti kalau misalnya aman-aman, selanjutnya ke materi 02. Tadi materi 02 itu membahas tentang polymorphism, inheritance, asesor dan mutator. Oke, saya tunjukkan di sini adalah kelas utama. Kalau dalam materi inheritance, kelas utama ini bisa menjadi pewaris kepada si subclass. Jadi ke kelas penerima. Ini adalah kelas penerima yang menggunakan keyword extend sebagai bentuk dari inheritance. Sedangkan untuk yang polymorphism-nya, di sini saya sudah mencontohkan ini adalah kelas utama, yaitu superkelasnya, dengan membuat objek baru yang ada new sebagai sintaknya, lalu menggunakan kelas turunannya untuk pelengkap dari si objek baru yang kita bikin. Sehingga di sini yang sudah saya lakukan menggunakan teknik overriding. Nah, di sini data 3 saat kita panggil display, data 3 display, maka yang akan muncul yang berada di kelas turunannya karena itu menggunakan metode itu menggunakan dari materi polymorphism yang berada di sini. Maka void display.
Nah, padahal kan di sini di kelas utama juga ada void display kan. Nah, tapi yang muncul adalah yang ada di kelas subkelasnya. Karena polymorphism itu kan bisa memiliki banyak bentuk. Nah, dan value-nya bisa dipanggil menggunakan kelas turunannya. Jadi itu untuk polymorphism-nya. Nah, di sini juga ada metode dari asesor dan mutator. Asesornya adalah getter. Getter adalah asesor. Get string private. Oke, terus di sini return sebagai tanda dari get. Yang dimana get itu adalah pengembalian sebuah nilai dari atribut. Jadi ini adalah getter. Sedangkan untuk setter, setter menggunakan public void set string private yang memiliki value atau parameter yang dihubungkan dengan atribut string private yang bersifat private. Dan di sini dimasukkan kata mana? String set private. Nah, jadi saat kita data satu set string private, di sini kita masukkan parameter karena itu berupa setter. Setter itu diingat ya, setter itu adalah mutator. Mutator adalah setter, di mana mutator itu adalah write only, hanya bisa menulis, mengubah nilai. Sedangkan getter hanya bisa mengembalikan nilai tanpa bisa dirubah di program running-nya. Jadi itu penjelasan mengenai polymorphism, inheritance, asesor, dan mutator. Nah, selanjutnya di sini ada encapsulation di materi 03 mahasiswa. Jadi ini bisa ditutup dulu program running. Oke, jadi untuk encapsulation, keamanan untuk encapsulation tuh. Nah, jadi value-nya ini bisa dirubah menggunakan metode yang memiliki hak akses private untuk merubah atau menampilkan atribut, yaitu asesor dan mutator. Oke. Nah, jadi di sini saya menggunakan string name yang bersifat private. Nah, di sini ada get ya. Get itu apa? Asesor. Set itu adalah setter. Set mutator. Oke. Nah, di sini di encapsulation yang saya beri untuk contoh sederhananya seperti ini. Jika atribut nama mengandung D2N, maka yang akan ditampilkan di output adalah nama ini dikenali. Nah, namun jika tidak mengandung ini atau apapun di luar daripada D2N maupun N-nya ketinggalan, itu tidak mengandung D2N. Jadi ia akan menampilkan system out print line nama tidak dikenali. Paham nggak di sini? Nah, kalau ini nih mengharuskan kita untuk sesuai kayak login. Kalau passwordnya kehilangan satu huruf aja, kita bakalan nggak bisa login tuh. Kalau di web. Ya, ini untuk encapsulation. Dan di sini juga saya memberikan di set nama ya, diberikan syarat jika nama yang sudah atau ini nih parameter, karena kan di sini atribut nama adalah parameter yang ada di set name yang bentuknya adalah string atau tipenya adalah string. Jadi jika namanya kosong, is empty itu kosong ya, maka akan menampilkan nama ini kosong, harap masukkan nama. Jadi di saat di run itu maka akan menampilkan kosong gitu. Kan udah ya sebelumnya saya coba run. Nah, nama ini kosong. Nama ini kosong, harap masukkan nama. Jadi keduanya antara get yang mengembalikan nilai itu akan muncul di program running-nya ya.
Nah, kalau di sini di di setnya akan muncul juga. Jadi nama tidak dikenali. Nama tidak dikenali get karena ini posisi get-nya ada di bawah. Coba deh, coba ini kosong. Penasaran juga aku. Nah, nama ini kosong. Kalau misalnya D2N, wih, kosong. Iyalah, kosong karena dia tidak menampilkan getternya. Oke, ya paham ya. Nah, oke. Jadi ini untuk penjelasan mengenai seluruh materi yang sudah saya jelaskan tadi di awal sampai sekarang.